eh, hadisnya itu adalah diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Teks hadisnya Abu Muslim Ibnu Hajjaj bin Muslim. Jadi rawi hadisnya ini bernama Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Jadi Muslim itu dikenal dengan Abul Husain karena punya anak Husain. Dia nama aslinya Muslim, putra Hajjaj dan kakeknya Muslim juga. Jadi Muslim punya anak Hajjaj, Hajjaj punya anak Muslim, Muslim punya anak Husain. Itu Al-Qushairi. Kata beliau, Haddasana Yahya bin Ayub wa Kutaibah wa Ibnu Hujar. Telah menyampaikan hadis kepada kami, kata Muslim, yaitu Yahya bin Ayub, Kutaibah, dan Ibnu Hujar. Jadi guru Muslimnya 3 yang menyampaikan hadis ini, yaitu Yahya, kemudian Kutaibah, dan Ibnu Hujar. Qalu, 3-3 guru itu mengatakan, Qalu, mereka mengatakan, Haddasana, telah menyampaikan hadis kepada kami Ismail. Wahwa, Ismail itu Ibnu Ja'far an Abi Suhail. An abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan. Nah, makanya saya katakan tarhib. Rasul juga suka tarhib, yaitu dengan mengatakan idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan, futihat, dibukakan, abwabul jannah, pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci abwabun nar, pintu neraka. Di sini dikatakan abwab, jadi pintu surga itu banyak, bukan hanya satu pintu surga itu. Kalau satu kan babul jannah, kalau ini abwab. Kenapa di sini putihat? Ini nanti dalam bahasa Arab, kenapa jadi putihat tidak putiha? Karena jama, kullu jam'in muannas. Jadi kalau bukan manusia, di jamaknya muannas, makanya putihat abwabul jannah. Wa ghulliqat, dan dikunci. Abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wa suffidat, dan diberogol asyayatin, setan. Itu terjemahnya sudah tadi. Perbandingan hadis dari 7 ahli hadis yang kita kutip, dari 7 ahli hadis kutubus sab'ah, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, hanya 1 yang tidak meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Daud yang wafat 275. Jadi 6 ahli hadis meriwayatkan hadis ini dengan redaksi ini macam-macamnya. Jadi ada qad ja'akum, pencet, nah gitu. Ada qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ada hada Ramadan qad ja'a tuftahu fihi. Ada yubashiru ashabahu. Jadi kalau di sini kalimatnya yubashir itu memberitakan gembira. Jadi samalah dengan yurahib, tarhib.
Rohaba yurahibu tarhib, memberitakan gembira, dan yubashiru juga memberitakan gembira. Jadi tafsir makanya. Dan ada yang dengan kalimat qad ja'akum langsung. Ada juga idza dakhala syahrul Ramadan. Next kali idza dakhala syahrul Ramadan. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu menggunakan idza dakhala Bukhari ini. Idza dakhala Ramadan, idza dakhala Ramadan, tapi Imam Muslim menggunakan idza jaa Ramadan. Tapi kalau hadis riwayat Muslim nomor 1794 idza kana Ramadan futihat. Kemudian ada juga yang menggunakan idza kana awwalul lailah dan seterusnya. Jadi tidak perlu saya bacakan rawi hadis dan tahrijnya. Langsung sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada dua, yaitu Anas bin Malik yang lahir 10 sebelum hijrah dan wafat 93 hijriah. Ketika beliau meninggal mempunyai anak 82, cucu 116. Itu adalah Anas bin Malik. Dan Abu Hurairah yang wafat 57. Ada juga yang mengatakan 59. Beliau lahir Abu Hurairah tahun 21 sebelum hijriah. Sedangkan tabi'innya banyak. Jadi secara kedudukan hadis ini termasuk hadis sahih, tetapi bukan mutawatir. Jadi hadis sahih tapi tidak termasuk mutawatir. Kenapa? Kalau mutawatir mah yang meriwayatkannya sahabat harus banyak, tabi'in harus banyak, atba tabi'in harus banyak, dan tabi'ul atba'nya juga banyak. Jadi 4 kelompok atau 4 tobakohnya harus banyak kalau mutawatir mah. Dari sahabat yang banyak ke tabi'in yang banyak juga, ke atba tabi'in juga jumlahnya banyak, dan ke tabi'ul atba. Kalau ini sahabatnya cuma 2, makanya tidak disebut mutawatir. Tapi hadis ahad, tapi karena banyak yang berikan, maka bisa dikelompokkan pada. Makanya kalau Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 852 akan menyebut rawahul jamaah. Kenapa rawahul jamaah? Karena banyak yang meriwayatkan hadisnya. Kemudian ini rawi-rawi sanadnya atau mata rantainya tidak perlu saya uraikan lebih lanjut saja. Dari Abu Hurairah tadi, kemudian tasih sudah saya sebut. Langsung ke tahlil sarah hadis. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Kalimat ini merupakan redaksi yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Kalau Anas tadi bisa dilihat di tabel. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah. Dan yang diriwayatkan oleh oleh Ahmad itu dengan kalimat yubashiru ashabahu, memberi berita gembira. Jadi kalau menjelang Ramadan teh harus disambut dengan bahagia, harus disambut dengan gembira. Jadi ulah sedih, ulah susah, ulah bingung, tapi harus dengan gembira. Oleh karena itu, bagaimana cara menggembirakannya? Tentu saja kalau Rasulullah SAW dengan menyampaikan bahasan dengan ceramah, kalau kita dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Kemudian kata Rasul, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan. Jadi kalau memperhatikan tabel yang tadi, kalimat awal dari hadis ini ada qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak.
ada hada Ramadan qad ja'ah, Ramadan qad ja'ah, ada idza dakhala syahrul Ramadan, ada juga awal hadisnya idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mendengar hadis dari para ustadz, ada yang nyebut qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, ada yang mengatakan ada Ramadan qad ja'ah, ada yang mengatakan idza dakhala syahrul Ramadan, ada juga idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Nah, kalimatnya itu nggak apa-apa karena kalau qad ja'akum Ramadan itu diriwayatkan oleh Ahmad. Kalau hada Ramadan qad ja'a itu juga oleh Ahmad, tetapi kalau Imam Bukhari meriwayatkannya idza dakhala syahrul Ramadan. At-Tirmidzi idza kana awwalul lailah. Jadi menggunakan idza kana awwalul lailah. Jadi sejak malam pertama dibukakan pintu surga. Jadi kalimat yang berbeda-beda itu memberikan gambaran. Pertama, perintah menyambut Ramadan dengan gembira. Karena ada kalimat yubasyir. Kedua, tibanya Ramadan mesti diumumkan. Ya, karena Rasul mengumumkannya. Kita juga nurutan pengumuman. Tetapi kalau ada hadis yang mengatakan apabila datang Ramadan maka mengumumkan bulan Ramadan, 1 Ramadan, maka dijamin bebas neraka, itu mah hadis maudhu. Ya, yang mengatakan kan Pak Encep pernah ngirim ke Al Muhajirin apa namanya gambar itu. Jadi kalimatnya apabila datang bulan Rajab dan mengumumkannya maka bebas dari neraka. Nah, itu mah hadis maudhu. Kemudian juga ketika bulan Sa'ban muncul lagi, tapi diganti dengan bulan Sa'ban apabila mengumumkan bulan Sa'ban. Nanti juga menjelang Ramadan ada lagi, apabila bulan Ramadan datang maka umumkanlah akan bebas dari neraka. Cuma hadis maudhu teh naon hadis palsu yang tidak ada sumbernya, ya. Jadi mengumumkan mah betul, tapi bukan tidak ada jaminan itu dari, pokoknya mah perintah saja mengumumkan, karena Rasulullah mengumumkan. Jadi tibanya Ramadan itu mesti diumumkan agar setiap umat menyambutnya. Ketiga, bulan Ramadan itu merupakan bulan barokah. Jadi syahrun mubarak. Kemarin itu saya ada tugas dari Fakultas Unisba untuk mengadakan untuk tarhib Ramadan para dosen. Di para dosen dikumpulkan, nanti saya ceramahi para dosen itu dengan menggapai Ramadan yang mabrur, katanya judulnya. Makanya saya langsung kritik kepada panitia. Nah, Ramadan yang mabrur, dari mabrur mah haji kan, al hajjul mabrur laisalahu jajaun ilal jannah. Nawana itu cenah lamun Ramadan mabrur, ya kalau Ramadan mah ada makbul, ada mubarak. Ya, makbulnya karena doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi Ramadan makbul. Kalau mubarak ya ini hadisnya syahrun mubarak. Jadi menggapai Ramadan yang mubarak. Jadi menggapai Ramadan yang mubarak. Atau ngarah maf'ul jadi Ramadan mabruk, tapi saya cari hadisnya Ramadan mabruk nggak ketemu. Jadi udah syahrun mubarak. Dan sampai saat ini saya tidak menemukan bulan Ramadan itu bulan suci. Kan bulan suci itu artinya syahrul haram, ashurul haram.
Jadi bulan suci itu bahasa Arabnya Syahrul Haram. Dan ternyata di dalam hadis, ya Syahrul Haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab itu Syahrul Haram. Itu bulan suci yang tidak boleh perang. Kalau bulan Ramadan tidak disebut dalam hadis sebagai bulan suci. Tapi itu bulan mubarak. Jadi kita gunakan istilah-istilahnya yang ada sumber, ya. Apalagi para penceramah harus menggunakan bahasa-bahasa yang ada sumbernya. Jadi kita sambut bulan berkah Ramadan, bulan mubarak, atau bulan Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada syahrun makbul karena taqabbalallahu minna wa minkum. Ada syahrun mubarak karena di dalam hadis ini. Tapi jangan disebut bulan suci, karena bulan suci mas sudah terikat 4 itu yang tidak boleh perang. Kalau bulan Ramadan mah boleh perang. Rasul aja bulan Ramadan kan perangnya perang Badar bulan Ramadan. Tabuk Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi itu istilah-istilah ya, Syahrun Mubarak. Itu menyambut berkah. Dan pengertian berkah sudah dibahas oleh Pak Ustadz Usep pada pertemuan yang lalu. Jadi tidak usah saya bahas lagi apa itu berkah dan bagaimana cara mencapai berkah. Ya, di sini makna asli kan barokah ya, atau mubarak. Karena yang mubarak itu banyak ya. Ada tapi secara bahasa ya syahadatul khair alal khair. Jadi tidak perlu panjang lebar masalah mubarak berkah karena sudah dibahas. Jadi tidak akan saya berulang ya. Yang jelas Quran juga harus menjadikan berkah. Karena kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Jadi Quran menjadi barokah walau anna ahlal qura, kemudian Robi anzilni munjalan mubarakan, dan hujan juga harus barokah. Wa nazzalna minas sama'i. Ini tambahan. Karena kemarin 2 ayat ya, jadi ayat berikutnya. Dan hujan juga harus menjadi berkah. Kenapa tadi malam hujannya ada yang banjir, kebanjiran di Sauyunan, berapa ya? Ayat 6 ya? 15. Oh, Saluyu 15. C itu kenapa kebanjiran? Itu bukan hujannya. Bukan hujannya, salurannya. Jadi kalau salurannya karena manusia. Jadi hujan nama dalam Al-Quran, hujan itu memberikan barokah. Makanya doa juga kan soyiban nafi'an. Jadi hujan itu pasti bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi kalau hujan itu bergembira, barokah. Jadi harus kata surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami turunkan dari langit air hujan itu diberkahi. Jadi hujan itu harus menjadikan berkah. Bagaimana hujan menjadi berkah? Sama Ramadan menjadi berkah, makanan menjadi berkah, itu ada kaitan dengan usaha manusia ya. Futihat abwabul jannah. Futihat fi'il majhul. Yang pelakunya tidak disebut. Siapakah yang membuka pintu surga?
Apakah otomatis ataukah berkaitan dengan usaha manusia? Makanya saya kasih judul Putihat itu tuntutan pertama. Kan 3 tuntutan Ramadan agar menjadi berkah. Tuntutan pertama, Putihat abwabul jannah, pintu surga itu dibuka. Dibukanya oleh siapa? Tidak disebut oleh Rasul. Apakah oleh Allah langsung dibuka pintu surganya? Ataukah oleh manusia? Maka karena salah satu pendekatan atau salah satu makna tadabur hadis itu kalau sifatnya khobariyah itu mengandung insya'iyah. Khobariyah itu berita, insya'iyah itu tuntutan, pengertian sederhananya. Jadi kalau hadis itu berupa khobariyah, memberitakan, itu mengandung tuntutan. Tuntutannya itu bisa amr atau perintah, bisa nahyun, larangan. Jadi ada larangan, ada perintah itu. Kalau yang sifatnya khobariyah. Makanya kita pahami Putihat abwabul jannah itu tuntutan. Jadi kalau Ramadan ingin barokah, tuntutan pertama kita harus membuka pintu surga. Bagaimana caranya membuka pintu surga? Dan ternyata di dalam hadisnya itu bukan hanya abwabul jannah, Putihat itu. Kalau riwayat An-Nasa'i dan Al-Bukhari itu Putihat fihi abwabus sama, pintu langit. Kalau riwayat Muslim yang satu lagi, karena Muslim itu ada 2 meriwayatkan hadis ini. Ada yang sedang kita kaji, tadaburi, ada yang hadis yang lain, Putihat abwabur rahmah. Jadi ada yang mengatakan Putihat abwabus sama, ada yang mengatakan Putihat abwabul jannah, ada yang mengatakan Putihat abwabur rahmah. Saya kira 3-tiganya aja kita pahami. Jadi pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu surga juga dibuka. Oleh siapa? Ya kita yang membukanya. Kalau dipahami sebagai tuntutan. Ini riwayat bisa kita lihat. Tapi saya ingin tekankan di sini, Putihat abwabul rahmah, kata Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i, itu min awwali lailah, dari malam pertama. Jadi dari malam pertama sampai malam terakhir, 3-tiganya Putihat abwabul jannah, gulikot abwabun nar, dan supidati syayatin. Jadi bukan pembagian. Kan ada yang mengatakan para penceramah Ramadan yang lalu juga banyak itu ustadz yang menyampaikan bahwa 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua magfirah, 10 hari ketiga itkun minan nar. Itu mah hadisnya ini, redaksinya itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya yang menurut YouTube itu sahih, tetapi menurut salah satu YouTube. Tapi jika dan juga diriwayatkan oleh Baihaqi, menurut At-Tibriji yang wafat 741, hadis ini dhaif. Menurut Al-Ukaili masuk kepada golongan du'afa. Dan Nasiruddin Albani yang wafat 1999, lahirnya tahun 14, dari 1914 itu lahir Nasiruddin Albani, wafat 1999. Itu hadis munkar. Bahkan ditandaskan di dalam Sahih Dhaif Jami'us Shaghir
Dhaif jiddan, banget gitu dhaifnya. Jadi awalu syahri Ramadan rahmah wa usatuhu magfirah wa akhiru idkun minanar, itu hadis dhaif. Jadi kalau hadis dhaif jangan disebar, bisi ka asub ngabohongan Rasul, ya bahayanya gitu ya. Jadi kita latih lah, kita latih sharing itu. Sebelum sharing itu saring dulu. Jadi kalau ada hadis di sharing kubatur, kita tanyakan dulu hadis itu sahih atau dhaif. Kalau dhaif jangan kita sebarkan. Bisi ka'asub menyebarkan kepalsuan. Kalau sahih baru. Bagaimana caranya mengecek? Ya tanya aja kepada ahlinya. Gampang kan? Jadi sebelum di sharing tuh tanya dulu kepada ahlinya, ini teh hadisnya sahih atau dhaif gitu. Tanya kepada ahlinya. Jadi kalau tidak mau nanya kepada ahli, ya jangan disebar dulu kalau belum tahu. Jadi jelas pembagian Ramadan menjadi 3 bagian, itu hadis palsu alias dhaif yang tidak bisa dijadikan dasar. Jadi kemudian hadis kalimatnya putihat abwabur rahmah, ada juga putihat abwabul jannah, yang dikaji di sini juga rahmat dan magfirah. Pembebasannya itu dari neraka itu selamanya, selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Di kalimat ini menuntun umat agar menciptakan surga dalam keluarga. Nah, bagaimana menciptakan surga dalam keluarga udah dibahas oleh Ustadz Munawar sepintas ya. Jadi menciptakan surga dalam keluarga selama bulan Ramadan, keluarga itu harus bahagia. Makanya ulah para sea, ulah pika ameken, ulah pika sebelen. Jadi kan apa namanya? Lahulu pamisoim atyabu min rihil miski. Mulutnya saja, mulut yang saum itu lebih harum dari minyak kasturi, dari parfum. Jadi ucapan-ucapannya orang saum mah harum. Jadi jangan bau. Karena kata orang Sunda, lamun goreng mulut, pika nyirieun batur, itu namanya bau sungut. Bau sungut itu pika nyirieun batur ucapannya. Jadi kalau bulan Ramadan itu pika enakeun gitu. Pika enakeun bahasanya. Jadi bahasanya jangan pika nyerieun. Jangan pika nyerieun batur, ulah bau sungut. Jadi otomatis tuntutan pertama itu menciptakan surga, banyak ibadah. Agar pintu surganya kita yang buka. Terus yang ketiga, curahkan kasih sayang sesama umat. Agar pintu rahmat terbuka. Sampai disebut aja di bulan Ramadan hubungan suami istri aja kan. Uhilla lakum lailatas syami ropasu ila nisaikum. Karena kebahagiaan dalam rumah tangga. Curahkan kasih sama umat. Kemudian membuka pintu surga juga berarti mengembangkan segala kebaikan agar barokah itu tetap berlangsung. Dan senangkan anggota keluarga. Ya batiniahnya ya. Kemudian yang kedua, wa gulikot abwabun nar. Nah, gulikot abwabun nar itu ada yang menggunakan yuglaku fihi abwabul jahim. Itu menurut riwayat Ahmad. Ada yang menggunakan gulikot abwabu jahannam, itu Muslim nomor sekian. Kemudian ada tuglaku fihi abwabul jahim. Ada juga yang menggunakan tuglaku.
Ada juga tuglaku fihi abwabun nar, ya, redaksinya bisa dilihat di dalam tabel. Jadi selama Ramadan, tuntutan yang kedua, kita harus mengunci pintu neraka. Dengan cara apa mengunci pintu neraka? Antara lain menghentikan maksiat. Karena maksiat itu kan membuka pintu neraka. Jadi kalau mengunci, berhenti maksiatnya. Kalau tidak berhenti maksiat, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Karena banyak orang itu saum tapi tidak mempunyai nilai apa-apa kecuali lapar dan dahaga, dan banyak yang qiyamul lail kecuali tidak menilai apa-apa tapi kecuali hanya begadang. Jadi banyak orang saum tidak mempunyai nilai, tapi bukan berarti yang saum tidak menghentikan maksiat sama dengan tidak saum, enggak. Tetap saum nama ada. Seperti yang hadir ke masjid sholat Jumat, sudah imam naik mimbar, itu kan tidak terdaftar di malaikat. Ya, karena kan hadisnya sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu. Periode pertama sama dengan kurban dengan onta, periode kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam. Tapi kalau imam sudah naik mimbar, baru datang, bukunya ditutup oleh malaikat. Jadi tidak tercatat yang datang telat teh. Jadi kalau imam sudah assalamualaikum naik mimbar, malaikat nutup bukunya. Jadi nu datang tetap untuk tercatat oleh malaikat. Dia hanya mempunyai kewajiban. Tapi bukan berarti sama sekali kosong, cuman tidak terdaftar pada Abdul Jumat. Sama saum juga masih berbuat dosa, terdaftar nu saum keneh mah. Jadi memenuhi kewajiban, tetapi itu tidak mendapat nilai gitu. Kamin so'imin, makanya di sini laisalahu min siyamihi, dari saumnya. Ada juga yang menggunakan rubba so'imin. Itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, rubba so'imin. Jadi kalau ada yang menyampaikan kamin so'imin, ada juga rubba so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin. Jadi Ramadan itu harus bernilai mencegah neraka. Jadi Ramadan itu jangan jadi neraka, tuntutan pertama. Di Ramadan harus jadi surga, tuntutan kedua. Ramadan jangan jadi neraka. Di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia aja jangan jadi neraka, karena di rumahnya pika sedihan atau pika apa pika ameken dan sebagainya, itu jadi neraka kan. Oleh karena itu Ramadan jangan dijadikan neraka, maka jauhkan diri dari keluarga, dari ucap, sikap dan tindakan yang menimbulkan kesakitan. Kemudian jalan dan pintu neraka mesti dikunci. Tiga, jauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, subfidatis syayatin. Subfidat dibrogol asyayatin, setan. Ini tuntutan yang ketiga. Jadi tuntutan yang ketiga mengunci setan. Jadi seperti pada kalimat sebelumnya menggunakan fi'il majhul juga. Jadi siapa yang membrogol setan? Ya kita, tuntutan kita yang harus membelenggu setan itu. Ada juga yang menggunakan kalimat watughallu fihi syayatin. Ada juga riwayat Muslim wasusilati syayatin. Ada wasufidat. Jadi redaksinya macam-macam ya. Kalau menurut riwayat Bukhari dan Muslim
yang 1794 sulsilati syayatin. Kalau menurut riwayat Ahmad tughallu bihi syayatin. Tapi kalau riwayat Muslim yang 20 yang 1793 dan juga An-Nasai subtidat syayatin. Tentu saja maknanya sama, hanya berbeda redaksi yang mengandung arti tuntutan dan tuntunan. Yang ketiga, setan harus dibelenggu, harus dibrogol. Karena apa? Karena setan itu selalu menggoda manusia. Maka kita yang merogolnya. Dan bagaimana cara membrogol setan? Dalam surat Al-Hijr, surat 15, oleh Allah dibocorkan kepada kita. Jadi kalau setan ini supaya tidak bisa menggoda, menjadi mukhlasin, ibadah dengan ikhlas. Jadi kalau dengan ikhlas itu setan itu bisa walakaya. Apa syaratnya ikhlas? Minimal 2. Tajridul maksud wal ma'bud, musatkan ibadah hanya kepada Allah dan bertujuan untuk Allah. Yang kedua, tajridul mutaba'ah, meniru Rasul. Jadi tuntutan yang ketiga ini, pertama, ibadah harus ikhlas. Kemudian jauh ucap, sikap, dan tindakan yang dipengaruhi setan. Dan jangan kesetanan. Kumaha kesehatan teh begitu buka segala didahar. Nah, itu kesetanan itu. Sehingga pagi-pagi we siap persiapan untuk buka. Itu kesetanan. Pada waktu yang lalu juga saya pernah bahas hari makan teh kan berdasar surat Tin harus nutrisinya lengkap, nutrisinya karena watin wa zaitun. Tin itu rotobah, zaitun itu haroroh. Kata Imam Ghazali yang lahir 450 wafat 505, haroroh dan rotobah itu harus lengkap. Mana haroroh yang memanaskan dan rotobah yang mendinginkan. Makanya kalau ibu buka pakai kolak peyem ditambah mie, ditambah bala-bala, ditambah kentang, itu kan sama. Lontong lagi, itu kan sama. Lontong, peyem, kentang, bala-bala, mie, kerupuk sama. Nah macam lo dimakan nama. Tetapi itu hanya satu. Nutrisinya hanya satu. Jadi kalau makan tuh mana kalorinya berapa, segala macam, gulanya berapa, segala macam, itu harus diatur, jangan kesetanan supaya sehat. Jadi kalau sudah makan bala-bala, ya jangan makan mie, karena mie dengan bala-bala sama. Itu nutrisi. Karena kan watin wa zaitun itu mengajarkan bagaimana cara makan yang sehat, ya, yang sehat.